walaupun isu-isu entrepreneur tadi Pak I bilang ya ini bukan meredup, cuma gaungnya yang mungkin perlu lebih besar. Perlu lebih besar. Tapi tetap jumlah entrepreneur bertambah nih Pak seiring dengan teknologi berkembang ini ya Pak. Iya, harus ya tuntutan sekarang. Ya, tuntutan. Sekarang sudah menjadi tuntutan. Sekarang sudah mulai bertambah. Iya, seperti yang saya katakan tadi kan, kesempatan untuk menjadi wirausaha itu kan besar sekali. Karena dibantu dengan teknologi. Tanpa modal yang besar, cuma butuh yang namanya keberanian. Berani itu beli enggak, Mas? Berani enggak? Enggak beli, enggak ada yang jual juga ya. Enggak ada yang jual. Berani itu ada di dalam. Ya, betul. Nah, dan harus dilatih kan? Iya, itu. Makanya sebenarnya kesempatan untuk jadi entrepreneur itu semakin besar sekarang. Nah, masalahnya berani atau tidak. Dan My School yang siap mengelola sikap keberanian itu ya Pak? Ya, berani itu bukan berani tanpa sebab, tapi mereka berani punya perhitungan, ya, mengerti yang namanya financial literacy. Di tempat kami diajarin anak-anak financial literacy for kids. Jadi anak-anak ngerti yang namanya mengelola uang. Ya, nanti besar mereka ngerti baca proyeksi keuangan. Jadi ngerti membuat proyeksi keuangan. Jadi ngerti, oh ini bisnis ini bagus atau tidak. Kalau tidak bagus ya jangan dikerjain. Jadi meminimalisir kegagalan. Nah, meminimalisir resiko. Jadi entrepreneur itu pasti sukses karena apa? Karena bisa financial literacy, karena bisa bikin proyeksi, baca proyeksi. Ya, jadi kalau misalnya gagal itu mungkin enggak, gagal itu mungkin, tapi gagal itu bisa diminimalisir. Waktu kita tahu bikin proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan. Jadi anak-anak sejak SD diajarin, Mas. Jadi mereka di Global Entrepreneurship Week diajarin gitu ya, diajarin namanya game bisnis. Sampai ada pohon uangnya, ingat nggak Mas ya? Ingat. Mereka dapat uang itu, uang mainan itu, karena mereka bekerja di tenan-tenan itu gitu ya. Nah, lalu mereka juga menghitung hasil pekerjaan dia selama 1 hari itu, walaupun itu game. Lalu kemudian mereka dapat mainan itu, uang mainan itu, lalu mereka pasangkan di pohon uang di kelompok mereka, di pohon-pohon itu. Semakin banyak uang di pohon itu, mereka memenangkan game itu. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi anak-anak diajar sebenarnya tahu mengelola usaha, tahu namanya untung, tahu namanya rugi. Sejak kapan? Sejak di bangku sekolah, sejak kecil. Coba pikirkan ini, sekolah untuk apa, Mas? Untuk sukses. Untuk sukses. Sukses untuk apa? Untuk sejahtera loh, untuk sejahtera. Sejahtera? Banyak duit. Banyak duit. Jadi artinya sekolah cuan. Nah, cuan. Jadi untuk cuan. Jadi sekolah itu apa? Untuk cuan. Untuk cuan, untuk banyak duit. Betul. Ya sudah, ajarin dari kecil untuk mereka bisa mengelola duit. Masuk akal. Bukan masuk akal, memang goalnya kan sudah jelas. Nah, sayangnya pendidikan kita nggak ngajarin seperti itu gitu ya. Ngajarin kepada fokus kepada hasil. Nilai di raport. Iya, nilai di raport yang ada diajarin. Padahal nilai di raport itu tidak menentukan keberhasilan. Ya, pendidikan masa lalu, dan saya harap tidak jadi lagi masa kini gitu ya. Masa lalu itu low order thinking. Kita jadi pintar menulis dan membaca. Cuma nulis dan baca. Dan menghafal. Dan itu lagu itu low order thinking itu. Lagu jadul itu Pak ya? Lagu zaman kita mungkin ya. Zaman saya. Zaman Pak Yo itu. Kalau sekarang nggak bisa lagi yang low order thinking, menulis, membaca dan menghafal, nggak bisa. Itu zaman Pak Yo itu Pak Yo. Zaman Pak Yo ya. Tapi harus high order thinking. Oke, apa itu Pak? Zamannya big data, menganalisa, bikin konten. Oke, betul. Nah itu kan yang dibutuhkan industri kerja saat ini, bukan yang membaca, menulis dan menghafal. Konten kreatif, berpikir kreatif. Iya. Jadi harus mulai pendidikan itu ke high order thinking. Oke, baik.
pemirsa Cukup Pedas. Tahun Benar-benar 2000 cukup pedas nih Mas ya. Betul Pak. Tahun 2010 itu Palembang menjadi tuan rumah GUW di Palembang ya Pak. Iya. Waktu itu 112 negara. Dan pada tahun itu juga My School berdiri Pak. Iya. Betul Pak? Betul sekali. Jadi tahun ini sudah 12 tahun. Jadi November nanti bertepatan dengan GEW itu akan dirayakan ulang tahun My School yang ke-12. Mantap. Jadi saya berharap seperti mimpi saya tadi, makin banyak dokter yang punya rumah sakit, guru yang punya sekolah, wartawan yang punya surat kabar, ya, muncul entrepreneur yang mampu membuat terobosan, termasuk pemimpin kota atau pemimpin daerah ini. Mereka yang mampu membuat terobosan-terobosan baru, think out of the box gitu ya. Jadi sehingga kota dan daerah ini dipenuhi entrepreneur dan makin sejahtera gitu. Itu mimpi saya. Dan apa rencananya mungkin pada puncak HUT ke-12 nanti Pak? Persis tadi sebelum saya kemari kami membicarakan persiapan untuk event itu ya. Jadi banyak sekali, jadi ada namanya ABC program, Action Be Champion. Jadi anak-anak belajar bermimpi, bikin goal setting. Nah, lalu mereka sudah berani menyampaikan bahwa besar nanti mereka mau jadi apa. Sudah fokus. Iya, lalu kemudian mereka difasilitasi yang namanya dengan map. Jadi pemetaan. Jadi ada namanya mapping. Jadi ada mapping, lembar mapping yang mereka harus isi. Apa saja yang mendukung mereka mencapai tujuan mereka. Apa saja yang menghalangi tujuan mereka. Apa saja yang harus disupport oleh orang tua dan lingkungan supaya mereka bikin mapping itu. Nah, lalu nanti di sesi terakhir mereka akan presentasi di depan orang tuanya, di depan orang tuanya, bahwa dia punya mimpi, punya cita-cita. Nah, kan luar biasa ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ada yang namanya 7 Successful Action. 7 Successful Action. Nah, ini terinspirasi dengan bukunya Stephen Covey, 7 Habits. Jadi anak-anak dari kecil dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kesuksesan mereka. Dan itu dibuat dalam game. Banyak sekali Mas. Terus nanti ada namanya Financial Literacy for Kids, ada seminarnya. Lalu kemudian ada seminar guru dan orang tua membaca potensi dan bakat anak-anak sejak lahir. Yang Financial Literacy for Kids tadi juga untuk orang tua dan guru. Nah itu untuk event itu sendiri dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh Pak? Minggu pertama November dari tanggal 2 sampai tanggal 6 kalau salah. Jadi 5 hari berturut-turut. Rencananya di mall ya, biasanya setiap ini di mall gitu. Karena anak-anak akan berinteraksi langsung dengan kegiatan di pasar. Ya mungkin nanti bisa dong kasih rundown biar kita bisa Siap. bahwa Siap. ini hari pertama, ini hari kedua, Siap. hari ketiga, Ini sedang dimatangkan oleh tim. Karena siapa tahu kan dari penonton kita ini melihat dari perencanaan-perencanaan yang disiapin dalam beberapa game itu ya, mereka bisa terinspirasi paling tidak. Iya, betul. Betul sekali ya. Anak-anak kecil diajar jadi entrepreneur. Bukan cuma mimpi jadi entrepreneur, tapi caranya, how to-nya diajarin. Dengan game-game yang sangat menarik, yang sangat seru. Ya, itu digelar serentak di 170 negara di dunia. Event internasional di dunia. Serentak melaksanakan itu. Nah, jadi ada gerakan entrepreneur sedunia. Dan di Palembang itu dipusatkan di My School. Di My School. Kami yang menggelar. Setiap tahun dipercaya untuk menggelar event internasional tersebut. Jadi pemirsa mungkin tidak salah kalau dalam pergaulan sehari-hari saya bilang sama Pak Yoni selain Bapak Pendidikan Sumatera Selatan, Bapak Entrepreneur Sumatera Selatan juga. Karena memang dari awal, dari menginisiasi GUW itu ya rombongan-rombongan Pak Yu yang menginisiasi itu. Betul ya Pak ya? Betul. Nah kemudian apa sih Pak yang menjadi rencana Pak Yu lah ke depan untuk pendidikan di Sumatera Selatan ya Pak? Khususnya mungkin di Palembang Pak.
Jadi saya pernah 3 kali bikin Guinness World Record. Jadi bukan muri, Mas. Rekor dunia pendidikan. Dan itu ada Pak salah satunya, Pak. Betul tuh. Sama Palembang Express. Jadi ini event Guinness World Record, bukan muri ya Mas ya. Nah, pemirsa. Jadi apa nih Pak waktu itu? Jadi ini kami menggelar yang namanya GIPIKA, Gerakan Ibu-Ibu Pandai Matematika. Jadi ibu-ibu ini diajari matematika supaya mereka bisa ngajarin matematika dengan menyenangkan buat anak-anaknya di rumah.